Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Korea kan ya? Ya, kita tetap harus bersemangat supaya kita mahir dalam berbahasa Korea. Kali ini kita akan belajar mengenai eumyeonso dan gisyupta atau gioryopta. Apa sih eumyeonso? Kapan kita gunakan? Serta bagaimana cara menggunakannya? Ikutilah penjelasan berikut ini. Eumyeonso adalah akhiran penghubung dua kalimat, digunakan untuk menyatakan dua kegiatan yang dilakukan di saat bersamaan. Dengan kata lain, struktur kalimat eumyeonso adalah seperti ini. Kalimat 1, eumyeonso, kalimat 2. Bukan merupakan sesuatu yang penting, manakah dari dua kegiatan atau aktivitas tersebut yang lebih penting? Yang depan atau yang belakang, semuanya sama saja. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka eumyeonso ini bisa disepadankan dengan kata sambil melakukan sesuatu, sambil melakukan hal yang lainnya, atau melakukan suatu hal sambil melakukan hal yang lainnya. Hal penting yang harus kita ketahui adalah bahwa subjek kalimat 1 dan kalimat 2 harus sama. Eumyeonso bisa dilekatkan pada kata kerja atau kata benda. Jika akar kata kerja pada kalimat 1 atau kata kerja yang di depan berupa vokal atau konsonan real, maka digunakan bentuk myeonso. Sebagai contoh, boda menjadi bomyeonso, sambil melihat. Hada, hamyeonso, sambil melakukan. Ulda, ulmyeonso, sambil menangis. Namun, jika berakhiran dengan konsonan selain real, maka digunakan eumyeonso. Sebagai contoh, 먹다 menjadi 먹으면서, sambil makan. Ikta, membaca, menjadi 읽으면서, sambil membaca. Kemudian, jika menempel pada kata benda, digunakan bentuk imyeonso. Mari kita berlatih menerjemahkan kalimat berikut. Belajar bahasa Korea sambil mendengarkan lagu. 한국 노래를 들으면서 한국어를 공부해요. Jiun adalah mahasiswa sekaligus karyawan sebuah perusahaan. 지훈 씨는 학생이면서 회사원이에요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan singkat berikut ini. 사리 씨는 일을 하면서 학원에 다녀요? 네, 퇴근하고 학원에 가요. Apakah sambil bekerja Sari juga pergi ke tempat kursus? Ya, dia pergi ke tempat kursus setelah pulang kerja. Percakapan selanjutnya. 하나 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요? 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. Apa yang dilakukan Hana kemarin malam? Ya, dia berkata kemarin dia ngobrol sambil makan bersama teman. Materi kedua kita kali ini adalah mengenai ungkapan gisyupta dan gioryopta. Apa sih arti ungkapan ini? Kapan digunakannya dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut ini penjelasannya.
Ungkapan gi swipta dilekatkan pada kata kerja. Begitu juga dengan gi oryopta. Anda tahu kan ya bahwa arti swipta adalah mudah. Nah, apa ya kira-kira makna gabungan kata kerja bentuk gi atau kata kerja yang sudah diubah menjadi bentuk gi dengan kata mudah? Sepertinya dugaan Anda benar nih. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan kemudahan dalam melakukan suatu hal. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi mudah melakukan titik-titik-titik-titik atau melakukan titik-titik mudah. Nah, apa lawan kata dari ungkapan ini? Mudah sekali jawabannya. Kita gunakan saja lawan kata dari kata mudah, yaitu kata sulit atau oryopta. Sehingga lawan kata dari gi swipta adalah gi oryopta, yaitu suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kesulitan dalam melakukan suatu hal. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sulit melakukan titik-titik-titik-titik atau melakukan titik-titik sulit. Bagaimana cara menggunakan kalimat ini? Mudah sekali. Pertama-tama kita harus mengubah kata kerja bentuk kamus atau bentuk dasar menjadi bentuk gi. Caranya adalah dengan melekatkan gi pada akar kata kerja, baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan. Kemudian selanjutnya tinggal kita lekatkan kata swipta atau oryopta di belakangnya. Kita lihat, boneda menjadi bonegi swipta, mudah mengirimkannya. Mandelda menjadi mandelgi swipta, mudah membuatnya. Mokta, mokki oryopta, sulit makan. Dan hada menjadi, betul sekali, hagi oryopta, sulit melakukannya. Kata kerja yang diikuti bentuk gi ini bisa diganti dengan bentuk nengosi. Kemudian di belakang akar kata kerja plus gi ini, selain bisa dilekati dengan kata swipta dan oryopta, bisa juga dilekati dengan kata sifat yang lainnya. Misalnya 좋다, 싫다, 편하다, 불편하다, dan lain sebagainya. Sehingga strukturnya menjadi kata kerja plus gi 좋아요, senang atau nyaman melakukan titik-titik-titik-titik. Kemudian misalnya kata kerja plus gi 싫어요, tidak mau atau enggan melakukan suatu hal. Kemudian kata kerja plus gi 불편해요, tidak nyaman melakukan titik-titik-titik-titik dan lain sebagainya. Mari kita terjemahkan kalimat berikut ini. Buku bahasa Korea ini mudah dipelajari dan menarik. 이 한국어 책은 배우기 쉽고 재미있어요. Di tempat ini banyak toko, jadi sangat bagus untuk belanja. 이곳은 가게가 많아서 쇼핑하기 아주 좋아요. Teman saya ada di kampung halamannya dan saya ada di Korea. 친구는 고향에 있고 나는 한국에 있어요. Kami sulit untuk sering bertemu. 우리는 자주 만나기 어려워요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 이 책을 보세요. 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. Apa yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi? Ya, dia ingin belajar bahasa Korea dan bertanya buku apa yang bagus untuk belajar. Kemudian lawan bicaranya merekomendasikan satu buku yang menarik dan mudah untuk dipelajari. Percakapan berikutnya. 토요일에 같이 한국어 학원에 다닐래요? Bagaimana kalau kita bersama-sama kursus bahasa Korea di hari Sabtu? 토요일에는 일을 해야 돼서 학원에 다니기 어려워요. Karena Sabtu saya harus bekerja, jadi sulit untuk kursus. Teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, mari kita ulang kembali 2 materi hari ini.
Eomyeonso digunakan untuk menyatakan dua hal yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian, giswipta digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mudah dilakukan. Dan sebaliknya, gi oryapta digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. 여러분, 한국어 배우기 어렵지 않지요? 쉬면서 공부하세요. Jangan lupa belajar sambil beristirahat juga ya. Selamat berlatih dan sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya.